warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Widya Nurbayanti. Di sini saya akan menerangkan suatu materi yaitu berjudul Majas Metafora. Nah, sebelum kita masuki materi, kita harus tahu bahwasanya majas metafora ini adalah materi di kelas 4. Saya akan membahas majas metafora pada sumber buku Kurikulum Merdeka di kelas 4 sekolah dasar. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Kalau sudah siap, siapkan mata, siapkan pikiranmu, dan siapkan konsentrasimu ya. Jangan lupa diperhatikan ya di setiap materi yang dipaparkan. Nah, bisa kita lihat majas. Di sini ada kata tanya, apa itu majas? Sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa itu majas? Di sini disebutkan, majas merupakan sebuah gaya bahasa yang berbentuk hiasan, definisi, ibarat, dan perumpamaan yang memiliki tujuan untuk mempercantik makna dan pesan dari sebuah kalimat. Nah, itu adalah sebuah definisi dari majas. Majas atau gaya bahasa juga dipahami sebagai kegiatan pemanfaatan kekayaan unsur bahasa dan penggunaan ragam bahasa tertentu. Lalu, apa arti majas metafora? Jika yang sebelumnya itu hanya pengertian dari majas, ini adalah pengertian dari majas metafora. Majas metafora ialah kiasan yang menggunakan kata-kata atau kelompok kata yang bukan arti. Setelah ini, kita akan melihat contoh dari majas metafora. Bagaimana cara penggunaannya dan gaya bahasa yang digunakan. Tetap perhatikan ya. Majas metafora juga disebut sebagai kata atau kelompok kata yang memiliki persamaan atau perbandingan dengan kata yang diwakilinya. Nah, misalnya, jadi kata tersebut tidak disebutkan secara langsung, namun memiliki arti yang dimiliki dari perumpamaan tersebut. Sebelum kita dapat mengetahui apa saja majas yang ada di dalam cerita tersebut, tentunya kita harus membaca dulu buku atau cerita anak-anak Merapi. Nah, setelah itu baru kita dapat melihat apa saja majas metafora yang tercantum di dalam cerita tersebut. Baik, ini adalah beberapa contoh yang saya lampirkan untuk memperlihatkan beberapa majas metafora yang ada di dalam teks anak-anak Merapi. Yang pertama, ada teks beberapa tahun lalu wedus gembel menjadi buah bibir orang-orang di Indonesia. Nah, apakah kalian tahu apa kata mejasfora yang ada di dalam teks tersebut? Ya, betul. Dalam teks tersebut yaitu buah bibir ini adalah sebuah majas metafora yang memiliki arti atau makna ialah bahan pembicaraan. Nah, jadi teks tersebut memiliki makna beberapa tahun lalu wedus gembel menjadi bahan pembicaraan orang-orang di Indonesia. Lalu, contoh yang kedua yaitu wedus gembel membabi buta menghanguskan apa saja yang dilaluinya. Di sini, apakah kalian tahu apa majas metaforanya? Coba dilihat dulu. Ya, betul. Majas metafora yang tercantum di dalam teks ini adalah membabi buta. Membabi buta itu memiliki makna menerjang tanpa memilih.
Artinya, dia tidak memikirkan sebelum bertindak. Nah, itu berarti modus gembel menghanguskan apa saja yang dilaluinya tanpa dipikirkannya terlebih dahulu. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai majas metafora. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menambah pengetahuan dari adik-adik sekalian ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk mengimplementasikan apa yang kalian dapatkan hari ini. Dari video pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwasannya untuk mengetahui makna dari majas metafora, kita harus sering untuk membaca buku, membaca cerita, membaca dongeng, membaca cerita fabel, cerita anak, agar kita tahu apa saja sih majas-majas yang terdapat di dalam cerita. Baik, mungkin penjelasan dari saya mengenai majas metafora dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah dalam menyebutkan kata. Saya Widya Nurbayanti dengan NIM 23060235 pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.